Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang matrik. Ini lanjutan dari bab kemarin setelah UTS. Sekarang kita membahas tentang matrik. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu kalian harus tahu dulu definisi dari matrik. Terus setelah itu nanti ada operasi hitung, ada determinan dan inverse, dan ada penyelesaian masalah, yaitu dengan sistem persamaan linear. Nah, kita akan membahas apa sih itu matrik. Matrik adalah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Berarti matrik itu ada baris dan kolom. Nah, ini notasi elemen dan ordo matrik. Nah, kalian bisa membacanya. Di sini matrik itu bisa dinotasikan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kalau elemen itu, nah seperti ini, elemen itu di huruf A kecil ditambah I sama J itu baris dan kolomnya. Terus matrik terdiri atas baris dan kolom, dan ordo merupakan ukuran suatu matrik yang ditentukan oleh banyak baris dan kolom. Ini dia contoh matrik A dengan M baris dan N kolom. Nah, kita lihat. Nah, ini artinya yang ini baris pertama. Nah, ini dari sini baris pertama. Terus selanjutnya kalau ini, yang ini baris kedua. Nah, ini baris kedua. Yang kalau yang ini berarti baris ketiga. Dan ini baris selanjutnya, baris ke M. Setelah itu, nah ini kolom pertama. Ini kolom pertama. Terus yang ini kolom kedua. Dan yang ini kolom ketiga. Dan ini kolom selanjutnya. Jadi yang ke bawah itu kolom, yang ke samping ini baris. Nah, ini dia. Jadi ordonya itu M kali N. Kalau misalkan ya barisnya ada 2, terus kolomnya 2, berarti dia berordo 2 kali 2. Ini contoh untuk matrik. Diketahui matrik A. Ini barisnya dan kolomnya ada banyak. Coba kita lihat. Berarti di sini banyak baris, ada 7. Kita lihat barisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi barisnya ada 7. Dan kolomnya ada 5. Dan kolom ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada berarti ordonya 7 kali 5. Kalau kalian ditanyain ordo dari matrik A itu adalah berapa? Berarti tinggal 7 kali 5. Itu aja ordonya. Terus elemen baris kedua. Nah, ini elemen baris kedua berarti 1, 2 di sini. 5, 4, 0, 1, 8. Artinya elemen ini anggota di baris kedua. Jadi angka-angka yang di baris kedua 5, 4, 0, 1, 8. Terus ada lagi elemen kolom ketiga. Jadi kolom ketiga ada di sini. 1, 2, 3 di sini. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0. Nah, selanjutnya ini elemen baris kedua dan kolom ketiga bisa ditulis dengan A2,3. A23. A-nya dari mana? A-nya ini dia menunjukkan matrik A. Ini matrik A, jadi tulisnya A23. Artinya baris kedua dan kolom ketiga.
Nah ini baris kedua, ini baris pertama, kedua. Sekarang kita cari kolom ketiga, 1, 2, 3. Maka di sini. Nah ini berarti A23, jadi hasilnya 0. Selanjutnya A42, berarti baris keempat, kolom kedua, 1, 2, 3, 4. Di sini kolom kedua, berarti ini. Nah ini A42 sama dengan 3. Dan A35 berarti 8. 3, 1, 2, 3, dan kelima berarti sini. Nah ini A35. Dan selanjutnya A53. 5, 1, 2, 5, 3 berarti ini. A53 berarti 0. Dan A75, 7 di sini, 5 di sini. Berarti yang terakhir, A75 itu 2. Nah ini ada jenis-jenis matrik. Kalian harus tahu bahwa matrik itu ada beberapa jenis. Yang pertama matrik baris. Ini matrik baris yang hanya terdiri atas satu baris. Jadi dia cuma berbaris doang. 2, 5. Bisa aja 2, 5, 7, 8. Pokoknya berbaris. Terus ada matrik kolom. Berarti dia bentuknya kolom ke bawah. Memanjang ke bawah. 9, 7, 8. Dan seterusnya. Terus matrik persegi. Matrik dengan banyak baris dan kolom yang sama. Nah ini persegi. Ininya ada 2, ke bawah ada 2, kolom ada 2, ke atas ada 2. Jadi sama, dia matrik persegi. Terus matrik 0. Matrik 0 itu artinya semua isinya 0. Itu matrik 0. Kalau matrik identitas, itu dia diagonalnya utamanya angka 1. Nah ini diagonal, sini. Jadi diagonal itu yang miring, jadi dia angka 1 semua. Pokoknya kalau ada matrik yang berbentuk diagonal lurus begini, miring angka 1 semua, itu namanya matrik identitas. Selanjutnya matrik segitiga atas. Nah ini kita lihat, jadi bentuk segitiga di atas seperti ini. 2 ke 7, 7 ke 1, min 1 ke 2. Nah ini jadi bentuknya segitiga. Jadi angka 0 ini jangan dihiraukan. Jadi ini bentuknya segitiga seperti ini, tapi berada di atas. Terus matrik segitiga bawah, nah seperti ini. Kebalikannya, jadi ada di bawah. Nah, jadi bentuknya seperti segitiga. Nah, gitu. Kita coba kita gambar. Ini bentuknya seperti ini. Ini segitiga. Nah, gitu. Segitiga bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini segitiga atas, nah ini segitiga bawah. Dan selanjutnya, nah ini kesamaan matrik. Artinya matrik yang satu dan yang satunya itu sama isinya. Angkanya pun sama. Itu artinya kesamaan matrik. Ini contohnya matrik E sama matrik H sama isinya. 1 sama 2, ini juga 1, 2, min 98, min 98. Nah itu. Maka ditulis E sama dengan H. Ini artinya kesamaan matrik. Nah, untuk transpos matrik, kita pernah belajar di kelas 10. Transpos matrik itu matrik baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom. Jadi kolom dan barisnya kita rubah. Nah, contoh seperti ini. Ini 3, kita lihat kolomnya 3, 0, min 2, 4. Kita rubah menjadi baris. Jadi 3, 0, min 2, 4. Jadi tadinya ke bawah, dia jadi lurus ke sini. Terus ini juga sama dirubah. Nah ini artinya ini matrik transpos A. Nah ini untuk kalian dicoba untuk mengasah kemampuan kalian. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Dari penjumlahan dan pengurangan,
ada beberapa yang harus kalian ketahui, bahwa dua matrik bisa dijumlah atau dikurang apabila ordonya sama. Cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua matrik atau lebih adalah dengan menjumlah atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Ini sifat asosiatif. Kalau A ditambah dalam kurung B tambah C, ini sama aja A tambah B ditambah C. Nah, ini kalau penjumlahan seperti ini komutatif, A ditambah B hasilnya sama dengan B tambah A. Yang identitas A ditambah matrik 0 sama dengan 0 ditambah matrik A, itu hasilnya A. Kalau A dikurang B tidak sama dengan B. Nah, untuk contoh ini diketahui matrik P dan Q. Tentukan matrik P ditambah Q dan Q dikurang P. Penyelesaiannya, nah ini dia, P ditambah Q, maka kita tulis dulu P yang ini dan Q yang ini. Jadi kita tulis dulu yang ini. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan letaknya yang sama. Jadi ini letak yang ini dengan yang ini. Terus yang ini dijumlah dengan yang ini, dan yang 4 dijumlah dengan yang 1, 10 dengan yang 8. Nah, ini dia 5 dengan 6, tapi dijumlah karena ini dijumlah. 5 tambah 6 min 2 tambah min 2, 4 tambah min 1, 10 tambah 8. Jadi hasilnya 11 min 4, 3 dan 18. Selanjutnya untuk pengurangan sama, ini Q dikurang P. Jadi kita tulis Q dulu. Q itu yang ini, jadi kita tulis yang ini dulu, habis itu dikurang P. Nah gitu, sama kayak penjumlahan, kita letaknya sama ini dengan ini. Apa kita lihat tuh, 6 dengan 5 min 2 dengan min 2, kita tulis min 2 dikurang min 2, min 1 dikurang 4, 8 dikurang 10. Jadi hasilnya, nah 1 min 0, karena min 2 min ketemu min jadi plus. Jadi min 2 bayar 2, jadi habis 0. Ini min 1 ada min lagi 4, jadi min 5. 8 dikurang 10 min 2. Sekarang perkalian skalar dengan matrik. Skalar itu yang angka. Nah, ini angka. Kalau yang matrik itu yang ada di kurungnya. Untuk contoh, nah ini diketahui matrik R. Ini matrik R, ini matriknya. Tentukan matrik 2/5 dikali R. Nah ini 2/5 ini yang skalarnya, R ini yang matriknya. Maka penyelesaiannya, nah ini, jadi 2/5 dikali R, 2/5 dikali ini matrik R nya, setelah itu, nah ini 2/5 dikali 10. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini kali ini, setelah itu ini ke sini, setelah itu ke sini. Nah, habis itu gantian ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Tuh. Jadi 2/5 dikali 10, terus 2/5 dikali min 20, 2/5 dikali 5, 2/5 kali min 10, 2/5 kali 0, 2/5 dikali min 40.
maka hasilnya, coba kita lihat hasilnya. Nah, 2/5 dikali 10 itu hasilnya 4. Dari mana 4? Nih, 10 dikali 2, 20 dibagi 5, hasilnya 4. Kalau yang ini jelas, ini dikali ini dibagi ini hasilnya -8. Ini hasilnya 2. Kita tinggal coret, coret, jadi tinggal 2. Kalau yang ini bagi ini -2, -4, benar. Ini 0 jawabannya. Kalau ini bagi ini dikali 40, -40 dikali 2 -80 bagi 5, 16. Oke, sekarang perkalian matrik dengan matrik. Nah, ini rumusnya. Misalkan ada matrik A, B, C, D dan E, F, G, H. Jadi hasilnya matriknya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini yang A dikali, nah ini kolom baris kali kolom. Nah, gitu. Ini kali ini. Jadi A pasangannya dengan E gitu. Terus B pasangannya dengan G gitu. A kali, ini dia, A kali E ditambah kalau perkalian ditambah ya, B kali G. Setelah itu gantian ke sini. Nah, ini A kali F dan B kali H. Nah, gitu. A kali F, B kali H. Kalau udah beres, sekarang yang ini, yang bawah sama urutannya, C kali E, terus D kali G, dan C kali F, dan D kali H. Nah, itu untuk perkalian matrik. Kita lihat contohnya. Ini contoh, tentukan hasil perkalian kedua matrik berikut. Ada matrik yang ini 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Jadi perkaliannya, nah ini dia. Nah, 1 dikali 5, coba kita lihat urutannya. Nah, ini yang ini dikali dengan yang ini ya, itu 1 kali 5 terus 2 kali 7 gitu. 1 kali 5, 2 kali 7. Sekarang gantian ke sini. Nah, jadi 1 kali 6, 2 kali 8. Nah, gitu. Ini ya kayak tambah. Setelah itu gantian yang ini. Coba kita hapus dulu yang ini. Nah, ini gantian dengan yang ini dengan yang ini dulu. Nah, gitu. Berarti ini 3 sama 5, 4 kali 7. Nah, ditambah 3 kali 5 tambah kali 7. Setelah itu gantian dengan yang ini. 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Nah, gitu urutannya. Ini hasilnya di bawah. Kalau sudah kita buat seperti ini, kita tinggal menghitungnya saja. Kita hitung. Jadi hasilnya seperti ini. 1 kali 5, 5 ditambah 14. Nah, ini juga. Ini sampai 4 kali 8, 32. Jadi nanti kita tinggal tambahin yang ini dengan yang ini dengan ini dengan ini dengan ini. Dan hasilnya, nah ini hasilnya 19, yang bawah 43, 22, 50. Oke, sekarang ini tugas buat kalian. Di sini ada penjumlahan sama pengurangannya. P ditambah R berarti P,
tambah ini dikurang ini, kita langsung aja sekaligus. Jadi ini tulis tiga-tiganya habis ditambah dikurang. Terus ada perkalian skalar 2P dikurang 3Q ditambah R. Kamu kerjakan dulu yang 2P nya, berarti di sini nanti dikali 2, yang P nya dikali 2, 2 kali 7 kali 3 kali 4 kali 0, nanti taruh di bawah. Terus 3Q dulu kerjain, jadi ini kali 3 semua. Nah di sini ini dikurang ini, terus ditambah R, nanti hasilnya seperti dikerjakan seperti yang ini. Jadi dikurang habis itu ditambah. Nah ini untuk yang kedua, pengurangan K dikurang L, K dulu dikurang L. Setelah itu ini M tan pros, M nya jadi ini dibalik, tadinya baris jadi kolom. Tan pros kemarin yang pernah saya ajarin, tan pros itu dibalik. Jadi habis itu hasil K dikali L nanti dikali M tan pros, ini perkalian. Kalau ini yang B, L tan pros dulu, setelah itu dikali kamu kerjain dulu K ditambah M nya, maka hasilnya ini dikali ini. Determinan matrik berordo 2 dan berordo 3. Untuk yang berordo 2 ini kita tinggal dikali silang, yaitu A kali D, B kali C. Jadi A kali D dikurang B kali C, nanti ketemu hasilnya. Dan untuk determinan yang berordo 3, 3 kali 3 ini seperti ini urutannya. Jadi dia ke sini ada 3, ke bawah ada 3, jadi jumlahnya ada 9. Maka determinan untuk ini dia menggunakan aturan Sarus, yaitu kita tambahin lagi angka yang ada di sebelah sini, yang ini kita tambahin di sini. Nah setelah itu baru kita ambil angka dari ujung sini, tarik ke sini. Jadi ini nanti angka dari sini semua kita kali. Setelah itu ditambah yang ini dikali semua, terus yang ini ke sini dikali semua. Nah setelah itu kalau ini sudah selesai, maka sekarang kita balik, kita cari yang ini, yang itu tadi. Kalau udah ada hasilnya nanti dikurang dengan yang ini. Nah ini kesini kali 12, 21, 33. Nah ini kesini tambah sini, tambah sini. Jadi hasil yang ini dikurang sama hasil yang ini. Nah hasilnya ketemu. Nah ini ada yang menggunakan ekspansi baris pertama. Ekspansi baris pertama itu yang ini. Ini yang baris pertama. Ya ini A11, aturannya begini, A11 dikurang ini ditambah, begitu. Ini dikurang ditambah A11, dikurang A12 ditambah A13. A11 ini dia ada anggotanya ini A22, 23, 32 sama 33. Dapat dari mana? Nah A22, 23 ini dapat dari A11 di sini. Jadi kita bisa lihat, nah ini A11 begini caranya, ini sama ini ke bawah. Nah gitu. Jadi nanti yang ini sisanya nih 22, 23, 2. Nah ini gitu. Ini untuk kalau A12 yang ini berarti dia kalau A12 berarti yang ini ke bawah. Nah, yang ini ke sini gitu. Jadi sisanya ini yang ini 21, 31, 22, 33. Nah gitu.
Kalau untuk yang 13 berarti yang ini 13 ditarik ke sini. Nah, tarik ke sebelah sana. Berarti nanti sisanya ini. Nah, ini sisanya 2. Nah, ini. Nah, itu. Nanti kalian tinggal dikali aja, ini dikali sini, kali silang, ini kali ini, dikurang ini kali ini juga sama, ini kali ini dikurang ini kali ini juga sama, ini kali ini dikurang ini, gitu. Atau juga bisa kolom artinya yang ke bawah. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi kalau ngambil yang 11 dulu, 21 dikurang 31 ditambah, sama. Jadi begitu dan seterusnya, gitu. Sekarang untuk contoh. Nah, ini dia contohnya. Tentukan determinan matrik P. Nah, ini untuk yang 2x2 dan ini Q untuk 3x3. Nah, kalau determinan kita tinggal kali. Yang ini ke sini dikali, terus dikurang ini kali ini. Nah, hasilnya seperti ini. 5x3 dikurang min 2 dikali min 4, hasilnya 8. Jadi 15 kurang 8, 7. Kalau ini saya rasa gampang. Dan untuk matrik yang 3x3 dia seperti ini. Kita tulis ulang matriknya, terus kita tambahin yang ini. Nah, yang ini kita tambahin sini 2 kolom, kita tambah 2 kolom sini. Nah, jadi ini kita tinggal di kesini dikali min 150 kali semua, ini kesini dikali, ini semua dikali gitu. Jadi nanti ketemu hasilnya. Nah, ini dia. Jadi caranya seperti ini. Yang ini dikali ke sini, nah, ini kali ke sini, ini dikali ke sini. Nah, gitu. Ini dia. Ini yang pertama, ditambah ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, cukup sampai sini. Dikurung, lihat ini kurungnya, jadi dikurung. Nah, sekarang kita bikin yang baru tapi dikurang. Nah, mulai dari sini, mulainya dari sini, boleh 1 dari sini 153, boleh dari sini juga 153. Nah, gitu. Terus 441, terus 002. Nah, gitu. Setelah itu kita tutup lagi, ini tutup semuanya, kita hasilin dulu yang ini. Nah, ini hasilnya 0 dikurang 8 tambah 8 dikurang, ya ini hasilnya min 15, 16 sama 0. Jadi hasilnya adalah, kita lihat hasilnya min 8 dikurang 1 sama dengan min 9. Atau juga dengan cara tadi, cara menggunakan ekspansi baris pertama. Nah, ini baris pertama, yang min 1, yang ini, yang dari min 1 berarti dia ke sebelah sini. Jadi min 1 itu berarti dia ke sini, di sini. Jadi yang sisanya ini 540, ya kan tuh, 540. Kalau untuk yang kedua itu yang ini, untuk min 2. Ini min ini dari rumus ya, dikurang 2, tapi yang sebenarnya ini yang 2. Nah, ini sini. Oh, sisanya ini 01 min 4 01. Nah, kalau untuk yang sekarang yang ini, yang min 3, ini
min 3 plus, ini plus dari rumusnya plus min 3 yang ini. Jadi dia dari sini terus ke sini, nah gitu. Jadi sisanya ini, sisanya yang ini. Nah ini sisanya 0154 tuh. Maka hasilnya adalah, nah, kita lihat hasilnya. Nah ini min 1 dikali, ini kan 5 kali 0 0, 4 kali min 4 min 16, yaitu begitu juga. Nah ini 0 kali 0 1 kali 4 dikurang ya 1. Kalau untuk min 3 kita tulis lagi, yang min 2 tulis lagi, min 1 tulis lagi. Jadi hasilnya, nah ini 16 min 16 dikurang, ini hasilnya 8 ditambah ini 15, hasilnya 3 min 3 kali min 5 min hasilnya plus 15, hasilnya sama 9, ini juga 9. Dan selanjutnya ini untuk adjoint matrix. Adjoint itu biasanya dia cuma berbentuk seperti ini doang, adjoint. Kalau adjoint yang berordo 2, dia cukup dibalik, jadi A nya ada tadinya di atas, A nya sekarang dibalik, A sama dia dibalik, nah gitu, dibalik. Ini biasanya untuk rumus impes, jadi kalian harus belajar adjointnya dulu. Dan untuk B sama C, ini B sama C masih sama, dia dikasih tanda min, B nya ada min, C nya ada min. Bagaimana kalau dengan ordo 3? Nah, ini untuk ordo 3. Ordo 3 seperti ini. Nah, dia mengambilnya dari minor. Jadi matriks A dinyatakan oleh IJ atau MIJ itu minor, yaitu determinan submatriks setelah baris ke I dan kolom ke J pada matriks A dihilangkan. Nah, ini dia. Ini dapat dari mana? Kita lihat. Nah, ini dari sini A11, ini A11, itu A12, A13. Nah, gini seperti ini A11, jadi diambil dari sini kayak seperti tadi, kita coret yang A11 nya. Jadi A11 ini kita coret di sini, seret. Nah, gini A11 nya, jadi sisanya yang ini, sisanya ini EFHI, ini EFHI. Nah gitu, ini untuk rumusnya. Begitu juga dengan kalau A12, ini A12 nya ini, nah, kita ambil lagi A12 nya, jadi seperti ini. A12 itu sini, jadi ke sini sama sini. Nah, jadi hasilnya ini. Kalau A13 berarti dia yang ini sini sama ke sini. Nah, jadi hasilnya yang ini. Kalau A13 yang ini hasilnya. Gitu, seperti tadi. Nah, gitu. Ini dia hasilnya DF GHA. Sekarang untuk ini yang minor 21, minor 21 berarti yang ini 21 coret ke sini. Nah, ini dia coret seperti ini, coret ke bawah, jadi hasilnya yang ini 1 2, yang ini. Nah, hasilnya begitu juga dengan minor 22, minor 22 yang ini berarti di tengah semua, coret. Nah, gitu, sisanya 11 13 31 33. Nah, itu ini dia sisanya A C D I. 23 juga. Kalau 23 berarti yang ini dia coret ke sini sama ke sini, berarti sisanya ini A B G H. Kalau untuk 31 yang ini berarti dia di pinggir semua, sisanya yang ini ya, B E C F sisanya. Kalau untuk 32 yang ini dia di tengah, sisanya yang ini A D C F. Yang terakhir M33 di pinggir semua, sisanya 11 12 21 22 A B D gitu. Oke.
Nah, ini untuk kofaktor matrik berordo 3. Kalau ditanyain kofaktor, sama tadi caranya. Untuk matrik yang ada yang minor tadi caranya sama, cuma bedanya kalau adjoint matrik berordo 3 itu adalah transpose dari matrik kofaktor, jadi kebalikannya. Nah, jadi dia ada negatifnya, ada min-minnya. Nah, ini kalau yang tadi ini untuk kelompok C11, ini kan C11 tadi, ini dia positif di sininya. Kalau C21 negatif, itu urutannya begitu, positif negatif positif, setelah itu negatif positif negatif positif lagi negatif lagi positif lagi. Urutannya seperti itu. Tapi caranya tadi sama, yang seperti nyari minor, yang kalau C11 berarti dicuek ke sini, sisanya ini sama kayak tadi. Dan ini ada contoh biar kalian lebih jelas lagi. Tentukan minor dan kofaktor dari matrik. Nah, ini tadi kan ada minor yang tadi, yang kofaktor yang barusan. Nah, ini minornya berarti yang M11 itu ini ke sini, ini ke sini, hasilnya min 2 kali 3 min 6, 6 kali min 1 min 6. Jadi seperti ini. Hasilnya dia 0. Kenapa 0? Begini, min 2 dikali 3 jadi min 6 gitu, min 6 terus dikurang min 6 lagi, itu min 6 lagi. Nah, jadi hasilnya sama dengan 0 gitu. Nah, ini jadi plus, ini jadi positif, itu jadi positif, min 6 ditambah 6 jadi habis 0 gitu. Karena ini nilainya positif, yang pertama kan M11 positif. Untuk kofaktornya, ini kofaktor ini C, ditandai dengan C. Kalau ini minornya, kalau kofaktornya yang sebelah sini itu positif, maka dia positif. Kalau untuk M12 nih dia negatif, kofaktornya negatif, karena tadi kan yang kedua negatif. Kalau yang ketiga positif lagi, kalau yang keempat nah baru dia negatif gitu urutannya, positif negatif positif negatif. Kalau untuk kofaktor ya, kalau untuk minor dia kalau hasilnya negatif ya negatif aja. Terus selanjutnya, nah ini dia, ini kan tadi urutannya seperti ini, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Kalau yang ini positif lagi, yang ini negatif positif negatif positif. Nah, gitu. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini kenapa ini hasilnya negatif? Ya karena minornya dia negatif itu, sedangkan harusnya dia positif itu, karena minornya negatif ya tetap dia negatif. Nah, kalau ini hasilnya negatif di sini. Nah, lihat di sini positif, kofaktornya ya negatif karena kofaktornya itu ditandai dengan negatif kan tadi dari rumus gitu. Ataupun dari sini nih, ini rumusnya nih 2 tambah 3 nih, 2 tambah 3 min 1 2 tambah 3 5, karena ganjil. Kalau ganjil ya negatif. Terus yang ini dia, karena ini di sini negatif, karena harusnya dia positif, karena di sini negatif maka dia tetap jadi negatif. Yang ini dia, ini di sini negatif positif, kok ini jadi negatif ya karena kofaktor ini nilainya negatif, kofaktor harus negatif, jadi dia adalah negatif. Kecuali kalau kalau di sininya negatif terus kofaktornya harus negatif,
maka hasilnya di sini positif gitu. Yang terakhir ini negatif, dia harus positif. Ya tetap kalau negatif ketemu positif tetap negatif. Nah gitu. Dan selanjutnya ini untuk contoh adjoin dari matrik. Nah ini adjoin ini cuma dipindah doang. Untuk matrik A karena berorder 2 kali 2 dia dipindah doang, 4 sama min 2, jadi 4 nya di atas, min 2 di bawah, dan angka 1 sama 5 dikasih tanda min, dia nggak usah dibalik, cuma dikasih tanda min. Kalau yang ini, yang kalau A sama D, kalau ada minnya dia tetap harus ditulis minnya gitu. Dan selanjutnya untuk ini, nah ini adjoin yang tadi rumusnya, terus kita sekarang kali ini yang ini sama yang ini. Nah itu dia, ini kali sama ini. Nah ini urutannya tadi positif, ini ada negatifnya, ini positif ada negatifnya, ini positif ini ada negatifnya. Tuh, positif ini negatif positif. Tuh, kalau ada yang positif biasanya dia harus pakai kurung dulu, pakai kurung gitu. Jadi hasilnya ini 12 sama dikurang 2 dari mana ini? 4 kali 2 12, min 2 kali min 1 2, jadi 12 dikurang 2 gitu. Dan selanjutnya dikali silang, ini juga dikali silang, ini juga kali silang, semuanya dikali silang. Ini hasilnya, ini dia hasilnya 10 min 10 min 20 sampai min 8. Nah ini tugas buat kalian untuk mencoba. Silahkan kalian tentukan determinan dan adjoin dari matrik tadi. Determinan itu yang pembahasan pertama itu determinan, dia tinggal dikali ini ke sini nanti ketemu hasilnya. Kalau determinan berarti dia harus tambahin lagi 3 di sini. Kalau yang kolom yang ini tambahin ke sini, nanti determinan tarik sini, itu namanya determinan. Kalau adjoin yang tadi yang kita cukup balik ini, terus ini cukup dikasih positif. Kalau yang ada positifnya ini min 7, nanti ketemu negatif dia jadi positif gitu, paling tinggal pindah kalau ini jadi negatif. Dan adjoin yang ini tadi yang barusan itu ada rumusnya. Ini dia impuls matrik berordo 2 dan berordo 3. Nah, untuk impuls matrik ini ditandai dengan pangkat min 1. Nah ini artinya impuls, berarti ini impuls dibaca impuls, ini rumusnya sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah ini determinan kemarin kita udah bahas, begitu dengan adjoin. Nah ini untuk impuls matrik yang berordo 2, artinya berordo 2 kali 2. Yang ini seperti ini, berordo 2 kali 2 ini A, B, C, D, cuma ada 4. Kalau kita jadikan angka berarti ini angkanya ada 4. Ini dia rumusnya. Seperti ini lebih jelasnya. Jadi impuls sama dengan 1 per AD min BC. Ya, ini determinannya yang kemarin kita bahas. Dan ini adjoinnya. Adjoinnya D sama A kita balik, dan B sama C dikasih min. Ini ada beberapa sifat matrik yang berlaku. Nah, kalau matrik A dikali matrik A impuls itu hasilnya matrik identitas. Jika matrik A impuls dipangkatin diimpuls lagi, habis impuls diimpuls lagi, maka hasilnya matrik A. Jika matrik A dikali B impuls itu hasilnya
B inverse dikali A inverse. Nah, selanjutnya ini contoh, tentukan inverse matriks dari A. Yang ini yang ordo 2 kali 2, kalau yang ini ordo 3 kali 3. Maka cara penyelesaiannya, nah ini dia. Untuk ordo yang 2 kali 2 untuk yang ini, nah ini rumusnya AD PC D min B min C A. Nah ini dia, min 4 dikali 5 dikurang 7 kali min 3. Yang ini dibalik. Nah, yang ini dikasih tanda min. Yang tadinya enggak ada min, dia jadi min. Yang ada min, jadi minnya hilang. Nah gitu. Jadi hasilnya ini min 20 dikurang min 21. Jadi ini min ketemu min, dia jadi plus. Jadi hasilnya 1/1. Jadi 1 dibagi 1. Kalau yang adjoinnya dia tetap 1. Setelah itu 1 dikali 5, 1 kali 7, 1 kali 3, 1 kali 4. Jadi hasilnya tetap 5 min 7 3 4. Nah ini dia, ini hasil inverse yang untuk ordo 2 kali 2. Selanjutnya yang untuk ordo 3 kali 3. Sebelumnya kita harus mencari determinannya dulu. Nah determinan udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi determinan ini kita tulis dulu matriknya. Setelah itu kita tambahin yang ini kita tambahin, pindahin ke sini. Setelah itu dikali yang ini ke sini, min 3 2 ini kali ke sini, semua ditambahin kali. Setelah itu baru yang ini dikali ke sini, ini ke sini, dan ke sini, yang seperti kemarin. Nah ini dia hasilnya. Ini semua dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali. Nah stop dari sini terus dikurang. Nah dan sebaliknya. Nah ini hasilnya. Jadi hasilnya ini semua hasilnya dari sini ke sini min 16. Ini dikurang yang ini dari sini semua hasilnya 8. Jadi min 16 ditambah 8 hasilnya min 8. Nah ini untuk adjoin kita bahas kemarin. Jadi ada beberapa angka dari sini adjoin yang seperti dulu. Yang pertama hasilnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu, terus positif, negatif, positif. Nah kalau kalian masih bingung, silahkan kalian buka video sebelumnya, di situ udah jelas sekali saya jelaskan. Nah ini lihat hasilnya. Nah ini hasilnya 8 min 8. Min 8 dari mana? Ini 2 kali 0 ditambah min 2 dikurang, maksudnya dikurang min 2 dikali min 4 plus 8. Jadi 0 dikurang 8 hasilnya min 8 gitu. Begitu juga selanjutnya, ini ke sini, di sini, sini, sini gitu. Setelah ketemu adjoinnya, nah kita langsung masukkan ke rumusnya. Ini determinannya ini min 8, adjoinnya yang ini. Jadi hasilnya C inverse sama dengan ini 1 per min 8 dikali ini adjoinnya. Jadi hasilnya, nah ini dia, ada 1 itu dari mana? Ini dia min 8 dikali 1 dibagi min 8. Min 8 bagi min 8 hasilnya 1. Ini juga min 4 dikali 1, min 4 bagi 8. Jadi hasilnya setengah, dan seterusnya sampai ini, sampai min 6 dibagi min 8 hasilnya 0,75. Oke. Ini buat kalian tugasnya sama, mencari inverse dari matrik yang ordernya ini 2 kali 2
dan juga ini ordonya 3 kali 3, sama caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, ini dia menyelesaikan persamaan matrik dengan matrik inverse. Misalkan di sini ada persamaan X sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah kita untuk mencari X-nya, jadi A-nya diinverskan dulu, A inverse dikali B. Nah, gitu. Kalau misalkan ada soal X dikali A sama dengan B, maka rumusnya B dikali A inverse, tetap yang di inverse-nya A. Sebenarnya ini sama, mau ini sama caranya, hasilnya juga sama. Jadi mau B-nya di depan atau di belakang tetap hasilnya sama. Nah, ini cuma yang membedakan soalnya saja, soalnya dia entah X dulu atau A dulu. Kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Ini dia, tentukan matrik X dari persamaan matrik berikut. Nah, ini nomor 1, berarti dia bentuknya yang ini, X sama dengan B. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita belajar tentang inverse. Jadi kita akan mencari inverse dari A ini, yang ini. Nah, gitu. Coba kita lihat penjelasannya. Ini dia penyelesaiannya. Nah, ini kita pakai rumus yang pertama. Nah, ini untuk inverse. Inverse itu ini inverse-nya 1 per AD BC. Ini AD ini determinannya, yang ini adjoinnya. AD BC DA dibalik DA min B min C. Selanjutnya ini dia, ini min 10 ditambah 9. Min 10 itu dari mana? Min 10 itu dari sini, AD, jadi min 2 dikali 5, min 2 kali 5 hasilnya min 10. Terus ini min 3 dikali 3 hasilnya min 3, karena di sini pengurangan, jadi min ketemu min maka jadi plus gitu. Nah, ini yang adjoinnya D dibalik B sama C nya dikasih tanda min. Kalau ada tanda min di sini, dia ketemu min jadi hilang. Kalau ini jadi ada minnya. Ini bukan dibalik ya, tapi dikasih tanda min. Dan ini yang B nya yang ini. Kita kerjakan dulu yang ini. Ini hasilnya berarti ini hasilnya min 1. Nah, ini sebenarnya kita bisa kerjakan min 1 ini dikali sama ini boleh langsung, tapi di sini saya mengerjakan yang ini dulu, yang matrik adjoin sama matrik B. Yang ini adjoin sama yang B nya saya ngerjain yang ini dulu. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini yang ini kita ambil yang ini dulu, yang ini baris kali kolom. Nah, itu. Nah, ini 5 dikali 4, terus ini 20 kan, terus 3 dikali min 1, min 3 ya, gitu. Setelah itu yang ini dikali dengan yang ini. Nah, gitu. 5 dikali 0, 0 ini. Terus 3 kali 2, 6, plus 6 gitu. Kalau dia plus ya plus, kalau dia min, min. Udah. Setelah itu baru yang ini, min 3 sama min 2. Jadi min 3 sama min 2 ini, min 3 dikali 4 hasilnya min 12. Terus min 2 kali 1, min 2 kali 1, min 2 kali min 1 hasilnya plus 2. Terus selanjutnya
yang ini dengan yang ini. Jadi yang ini dengan yang ini. Min 3 kali 0 min 2 kali 2 min 4. Nah, gitu. Maka kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Ini 17, ini 6, yang ini min 4, yang ini min 10. Setelah itu kita kali angka min 1 ini, min 1 kali ini, min 1, nah ini hasilnya. Jadi min 17, min 6, ini min kali min jadi plus, min kali min jadi plus. Nah ini untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Yang kedua ini dia bentuknya seperti ini. X dulu dikali A sama dengan B. Berarti kita mencari input. Input itu rumusnya sama seperti tadi. Ini ADBC, DBCA. Nah ini dia. Yang ini B-nya, yang ini ADBC-nya 15 dari mana? Tadi 15 itu 3 dikali 5, terus min 2 kali min 7, jadi plus 14. Karena di sini min, maka dikurang 15 dikurang 14 gitu. Hasilnya 1. Nah ini dia. Setelah itu angka 1 ini kita kali dulu ke sini. 1 kali 5, 1 kali. Nah, jadi angka 1-nya nggak ada karena udah dikaliin, jadi tinggal segini. Terus setelah itu baru kita kalikan yang ini dengan ini. Nah ini hasilnya seperti tadi. Yang ini dengan yang ini, hasilnya ini. Setelah itu dia yang ini dengan ini. Jadi 1 kali 2, 3 kali 3, 9. Nih 1 kali min 2, min 2, 3, 9. Nah ini udah beres yang atas. Sekarang bagian bawahnya. Ini bagian bawah yang ini dengan yang ini. 4 kali 5, 20. 11 kali min 7, min 77. Setelah itu dengan yang ini. 4 kali min 2, min 8. 11 kali 3, 33. Nah ini hasilnya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah ini dia, 5 dikurang 21 min 16, 20 min 57. Ini jadi 7, yang ini jadi 25. Ini matriks X nya, ini yang kita carinya. Ini ketemu jawabannya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, ini yang ketiga bentuknya sama kayak yang kedua. Kita lihat jawabannya. Nah di sini untuk matriks X katanya dia tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawabannya? Karena di situ kolom matriks B tidak sama dengan banyak baris matriks A input gitu. Jadi dia tidak sama. Di soal tadi kolomnya tidak sama. Kalau barisnya itu dia barisnya sama kayaknya. Tadi barisnya sama tapi kolomnya dia beda, maka tidak bisa. Pokoknya intinya kalau tidak sama maka tidak dapat diselesaikan, jadi tidak dapat ketemu X nya. Nah ini latihan buat kalian. Ini sama seperti kayak tadi. Ini A dulu, ini X, ini B. Kalau ini sama A sama B bisa. Kalau ini X dulu sama A sama B. Kalau yang keempat ini X dulu, ini A. Oke, silahkan kalian coba
penyelesaian sistem bersama linear 2 variabel menggunakan matrik inverse dan determinan. Nih misalkan ada persamaan seperti ini, AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Maka ini bentuk matriknya seperti ini. Jadi yang kita ambil A, B, V sama Q nya itu dia bentuk A. Kalau X sama Y dia X nya, C sama R sama B nya. Langkah pertama dengan inverse, seperti video sebelumnya, inverse nya kalau bentuk AX sama dengan B, jadi dia X sama dengan A inverse B. Nah ini kayak seperti ini, A X sama dengan B, jadi jawabannya X sama dengan A inverse kali B. Atau X kali A sama dengan B, hasilnya X sama dengan B A inverse. Yang kedua menggunakan determinan, yaitu dengan aturan Cramer. Nah ini untuk mencari nilai X dan Y kita harus mencari determinannya, yaitu determinan A. Yang pertama kita cari determinan A nya, determinan A, terus determinan A1, determinan A2. Kalau sudah ketemu, nanti untuk mencari X, determinan pertama dibagi determinan A, yang kalau untuk mencari determinan kedua dibagi determinan A. Ini dia kalau untuk determinan A kita ngambil yang ini, A, B, P, Q, ini determinan A. Kalau untuk determinan A1 kita ngambil dari sini, dari CR dulu, CR ke sini ke B, Q. Jadi CR, B, Q ada dua. Kalau untuk determinan A ini kita ngambil dari AP sama CR, jadi ini sama ini gitu. Kalau determinan kita tinggal dikali doang, dikali silang, A kali B, A kali Q dikurang B kali P, nanti ketemu hasilnya sama dengan berapa. Ada ini juga sama, dikali silang, ini sama. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh, ini soal cerita. Adi, Bayu, dan Chandra membeli baju dan kaos di toko pakaian. Adi membeli 3 baju dan 2 kaos harga 280.000. Bayu membeli 1 baju dan 3 kaos harganya 210.000. Jika Chandra membeli 6 baju dan 5 kaos, tentukan besar uang yang harus Chandra bayar. Nah, jadi kita harus mencari harga 1 baju sama 1 kaos dulu. Kita lihat penyelesaiannya. Nah ini misalkan kalau baju itu, baju ini X, kalau Y itu kaos. Untuk Adi, nah ini dia Adi, ini Adi, yang Adi 3X, jadi 3X nya baju, 3 baju sama 2 kaos, jadi 3X tambah 2Y sama dengan, dan dia bayar 240.000. Kalau untuk Bayu jadi 1 baju, di sini angka 1, kalau nggak ada angkanya 3 cuma X doang, berarti dia 1 baju ditambah 3 kaos harganya 210.000. Nah ini bentuk matriknya. Jadi kalau bentuk matriknya kita ambil angka-angkanya di sini 3, 1, 2, 3, nah gitu. Terus X sama Y, nah ini bentuk angkanya. Nah ini kita menggunakan yang inverse. Nah ini dia, jadi AX sama dengan B, berarti hasilnya A inverse dikali B. Yang A ini kita inversekan dulu, terus dikali sama B. Ini dia inverse nya 1, yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa inverse itu rumusnya 1 per AD
dikurang BC dikali adjoin gitu. Ini 3 kali 3 kali silang 2 kali 1. Nah, ini adjoinnya, yang ini dibalik, 3-nya dibalik karena angkanya sama, ini sebenarnya dibalik. Kalau ini dikasih tanda min, dikali yang B itu yang ini. Nah itu setelah kita kerjain ini jadi 1/7. Nah ini terlebih dahulu kita kerjain yang ini, 3 dikali ke sini. Nah ini aturannya seperti ini biar lebih jelas lagi. Jadi kita yang pertama yang ini 3 sama min 2, jadi 3 dikali ini hasilnya seperti ini, 3 kali 2, habis itu 2 dikali ini. Nah gitu, udah. Ini di sini udah dikasih tambah plus. Terus yang bawahnya juga, yang ini sama begini, 2, yang ini dikali ke sini ke atas, gitu. Yang itu dikalinya ke atas, nah ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini gitu. Nah, ini hasilnya 3 kali 2 ini ditambah min 210, jadi hasilnya 420.000, yang bawah 350.000, dan ini hasilnya 60.000. 60.000 itu dapat dari mana? Ini 420 dikali 1, ini dikali ini, terus dibagi 7 gitu, hasilnya 60.000. Ini juga sama, ini dikali 1 dibagi 7, hasilnya 50.000 gitu. Selanjutnya, nah ini berarti udah ketahuan kalau yang ini X nya, yang ini Y nya. Jadi harga bajunya 60.000 dan kaosnya 50.000. Jadi kita tinggal kali, kalau beli 6 baju berarti 6 kali 60, kalau beli 5 kaos berarti 5 kali 50. Pertanyaan kan ini untuk Chandra ya, jika Chandra 6 baju dan kaos, berapa uang Chandra harus bayar? Nah ini, jadi Chandra harus bayar sebesar 610.000. Selanjutnya ini contoh yang menggunakan determinan atau aturan Cramer. Ini soalnya seperti ini. Kalau dia soalnya bentuk persamaan dua variabel, penyelesaiannya kita buat bentuk matriknya dulu, sama seperti tadi, kita ambil angkanya, ini angkanya. Nah untuk determinan A, kita ngambil yang ini determinan A ya, jadi hasilnya 1 kali 2 dikurang 3 kali 5, jadi min 15. Untuk determinan A1 dan A2, nah ini kita ngambilnya dari sini sampai sini 3 sama 2, jadi hasilnya 52. Untuk determinan A2 ambilnya dari sini 15 sama 5 min 14, hasilnya min 39. Setelah itu kita masukkan ke rumus X sama Y nya. Nah ini rumus X nya, determinan A1 yang ini 52 dibagi determinan ini min 13, hasilnya min 4. A2 yang ini 39 dibagi min 13, hasilnya 3. Nah udah ketemu X sama Y nya ketemu. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah min 4,3. Kita sudah ketemu hasilnya, sudah selesai itu. Dan ini silakan untuk kalian dicoba-coba, dikerjakan. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan inverse dan determinan. Nah ini misalkan seperti ini
persamaan tiga variabel. Di sini ada X, ada Y, dan ada Z atau A, B, C, ada X, ada Y, ada Z. Ini dia X, Y, Z, tiga variabel. Maka kalau ada soal seperti ini, jadi kita buat bentuk matriknya seperti ini, diambil angka-angkanya, dan yang ini X, Y, Z, dan ini angka yang buat sama dengannya. Jadi dia bentuknya X sama dengan B. Nah, jadi nanti inputnya, nah ini seperti ini. Kalau AX sama dengan B, inputnya X sama dengan input dikali B. Jadi kita harus menyelesaikan inputnya dulu. Ini dia. Kalau untuk langkah penyelesaian determinan itu menggunakan aturan Cramer. Nah, ini kita mencari determinan A nya sama determinan A1. Kalau yang Y determinan A sama determinan A2. Kalau Z determinan A sama determinan A3. Jangan lupa, karena ini tiga variabel atau kolomnya 3x3, jadi nanti ada adjoinnya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas lagi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari, nah ini bentuk persamaan linear tiga variabel. Dia ada tiga variabel, ada X, ada Y, ada Z, dengan menggunakan matrik input. Penyelesaiannya kita buat dulu bentuk matriknya. Nah, bentuk matriknya seperti ini. 1, ini di sini 1, 3, min 2, 1, 3, min 2, 4, ini 1, kalau nggak ada angka ini 1, 5. Kalau yang ini di sini karena nggak ada Z, berarti dia Z-nya 0. Dan di sini 0, ini Z-nya min 1. Kalau ada minnya kita min 1. Dan yang bawah tidak ada Z-nya, maka Z-nya 0. Ini tulis lagi X, Y, Z, dan ini angka yang di sebelah kanannya. Ini bentuknya jadi seperti ini. Ini kita cari determinan A nya, cari adjoint-nya. Untuk pertama, nah ini determinannya dulu. Kita determinan dulu seperti biasa. Determinan itu seperti ini, yang kemarin saya ajarkan yang sebelumnya. Jadi ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 8, ini hasilnya 0, dikurang. Ini begini dikurung dulu. Nah, begini biar lebih jelas. Ini seperti ini dikurung. Nah, gitu. Nanti ngitungnya nah. Ini ke sini 0, ini ke sini min 5, min 5. Ini ke sini 0. Nah, itu 8 dikurang 5. 8 dikurang min 5. Oh, 8 dikurang 5. Oh, enggak, 8 ditambah ini min di sini. 5 kali min 1 min, ini harusnya min. Sini min, jadi min ketemu min jadi plus. Jadi 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, ini ada kesalahan pengetikan. Nah, ini selanjutnya kita cari adjoint-nya yang pernah kita bahas sebelumnya. Adjoint seperti ini. Ada yang dari sini, kalau mencari 11 kita coret sini, jadi sisanya ini gitu. Nah, jangan lupa tanda minnya, plus min plus min plus min plus min seterusnya. Jadilah ketemu ini. Ini caranya, ini ke sini. Dia caranya dikali silang.
ini ke sini 0, ini ke sini min 5 itu. Jadi 0 dikurang 5, 0 dikurang 5 ini harusnya dikurang, ini harusnya dikurang 0 dikurang min 5, harusnya ini dikurang, ini salah pengetikkan. Jadi yang ini enggak, karena ini hasilnya iya tetap ya. Jadi hasilnya ini min, nah itu ini min 5. Kalau ini hasilnya 0, ini min 6. Oh ya benar, dikurang karena min ketemu min jadi plus ya. Nah gitu. Nah, jadi ya ini udah benar, ini udah benar. Nah sip. Kita lihat selanjutnya, kalau udah semuanya hasilnya ketemu seperti ini, kita buat impulsnya dulu biar lebih gampang. Ini impuls yang rumusnya 1 per determinan dikali adjoint. Nah, determinan adjointnya tadi udah dikerjain, determinannya udah tadi 13. Jadi hasilnya nah seperti ini. Berarti yang kemarin yang udah jadi yang ini dikali ke sini. Nah gitu. Setelah itu ini 5 kali 1 5 per 13, terus ke sini ini hasilnya 0, terus ke sini hasilnya min 4 gitu, dan seterusnya sampai ke sini, sampai ke sini, sini, dan terakhir sini. Jadi hasilnya seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Jadi AX sama dengan B, jadi X sama dengan A inverse kali B. Ini inverse-nya udah ada, nah ini B nya tadi udah ada di yang sebelumnya. Jadi setelah itu kita tinggal kali. Kalau X nya tadi juga diganti X, Y, Z, jadi ini kita kalinya seperti ini, kalinya seperti ini. Kenapa dia hasilnya 3 ya kan? Jadi hasilnya ini baris dikali kolom ke sini gitu. Jadi ini dikali min 17 gitu. 5 dikali min 17 dibagi 13, terus ditambah, nanti ditambah 0 dikali 2 0, ditambah lagi min 4 per 13 kali min 31, ini ke sini. Nah, tambah nanti hasilnya 3 sama dengan 3, dan nanti gantian habis ini sini tuh sama kesini lagi, sini lagi, pasangan lagi. Yang terakhir ini itu sama pasangan juga, hasilnya 2. Selanjutnya, jadi himpunan penyelesaian itu adalah 3 min 5 sama 2. Jadi 3 min 5 sama 2. Ini X, Y, Z. Kita sebenarnya mencari nilai X, Y, dan Z. Jadi 3 variabel. Ini contoh yang kedua dengan menggunakan aturan Cramer atau dengan determinan. Penyelesaiannya tetap kita bentuk matriknya dulu. Nah ini bentuk matrik, terus nah ini determinannya, determinan yang A ini, determinan A yang seperti tadi, ini sini, sama sini, hasilnya ini, hasilnya nah sebelumnya ini seperti ini ke sini 30 min 30, ini sini 0, sini 0.
Gitu. Terus ini ke sini 60, sini 0, sini 2 min 24. Nah, dikasih kurung kalau lebih jelasnya seperti ini. Ini gitu. Ini min 30, ini 60 diambil 24 dulu dikerjain, habis itu min 30 hasil ini dikurang hasil ini, hasilnya jadi minnya lebih banyak, min 114. Selanjutnya mencari determinan A1. Nah, A1 itu dapat dari mana? Kita lihat angkanya. A1 itu berawal dari sini. Dari sini dulu, terus ke sini sampai enggak ke sini, balik ke angka 2, habis itu ke 3. Ini A1. Jadi A1 itu untuk A1 itu ini pertama, terus yang ini kedua, nah ini 3, urutannya begitu untuk A1. Ini untuk A1. Jadi kita kalau udah di urutan kayak gini, udah kita cari determinannya. Ini begini, sama seperti tadi determinannya. Ini juga ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, maka ketemu hasilnya 456. Nah, setelah itu kita cari determinan A2. A2 itu yang mana? Nih, A2 mulainya dari sini. Dari sini terus ke sini, balik ke sini, jadi ke sini. Jadi gantian. Yang tadi yang hilang, yang ini, yang A1 ini nggak dipakai. Karena yang nggak dipakai ini, ya. Nah, ini yang nggak dipakai. Jadi dari sini balik ke sini, balik lagi ke sini. Itu. Ini jadi hasilnya sama caranya, min 228. Selanjutnya mencari determinan A3. Ini A3. A3 dia berarti yang ketiga tidak digunakan. Jadi yang pertama, yang kedua, habis itu yang ini yang sama dengannya, dan hasilnya min 114. Caranya sama seperti tadi. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya yang tadi, X sama Y sama Z. Jadi determinan A1 tadi 456, kalau determinan A doang min 114. Jadi hasilnya min 4. Kalau Y tetap A2 dibagi yang determinan A nya, hasilnya 2. Nah, ini A3 sama A2 kebetulan angkanya sama, jadi hasilnya 1. Ini minnya dicoret, jadi plus jawabannya. Ini juga dicoret. Kalau yang ini karena nggak ada min di atasnya, cuma ada 1, maka jawabannya min. Nah, di himpunan penyelesaiannya ini min 4, 2, dan 1. X nya min 4, Y nya 2, Z nya 1. Oke, ini latihan buat kalian. Yang pertama sama caranya, ini menggunakan inverse matrik. Kalau yang ini determinan yaitu Cramer atau non-Cramer. Nah, di sini ada X, Y, Z. Di sini X, Y, berarti Z-nya itu kalau nggak ada apa, berarti Z-nya 0. Di sini X, Y-nya nggak ada, berarti Y-nya yang 0 gitu. Kalau di sini ada semua X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya perlihatkan tadi, video tentang
penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan matrik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.